Apa sih sebenarnya dosa-dosa industri rokok itu? Kenapa kita mesti bahas gurita bisnis mereka? Badan untuk kesehatan yang tidak sehat, gara-gara defisit terus, yang penyakitnya dari mana? Dari Dari rokok. Jadi memang labanya gudang garam turun sekitar 87% ya. Tapi turun ya, bukan rugi loh Heeh. ya. Ini narasinya harus hati-hati. Media tuh suka begitu bilangnya. Akhirnya akibatnya jadinya kan berderet-deret ya, berturut-turut ya. Setelah, mereka bisa mempengaruhi, media, opini masyarakat cuma baca dari sisi industri. Akhirnya ya masyarakat nggak menerima, data atau fakta yang sebenarnya, Mereka kasih grant hanya untuk bikin scoping studi. Scoping studi itu sederhana loh, sebenarnya lewat, laptop juga bisa. Yes, kayak literatur literatur review, review. iya. Itu 1 M kalau Wow. dirupiahin. Halo sobat bijak, selamat datang di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Di episode sebelumnya kita bahas mengenai rokok elektronik dan vape atau vape, bersama seorang dokter, dari perspektif seorang dokter. Nah, kali ini kita juga akan membahas yang sedikit sama dan serupa, nah, tapi mungkin agak sedikit lebar dan akan membahas ke akar masalahnya, yaitu industrinya itu sendiri. Kita akan membahas terkait dengan, gurita bisnis industri rokok bersama narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kita di studio, yaitu Kak Nina Samidi. Selamat siang Halo, Kak Nina, siang, sehat? sehat? Oh iya. Barengan. Gimana? Lagi sibuk apa? Coba? Menghimbau pemerintah yang lagi berantakan, oh enggak ya? Enggak. Itulah kenapa kita punya logo Ups, banyak topi kali. jeraminya ketinggalan tadi. Nggak sengaja nggak bawa topi jerami karena yang itu yang dilarang. Oh, Yang ini kan belum. oh iya iya iya, oke Nah, oke. tapi kita nggak ikut-ngikutan tren kok, karena Enggak, nama Bajak Rumijak udah hadir sebelum itu rame. Jadi mantap, udah meramal yang akan datang. oke, Kak Nina ini adalah Wasekjen Komite Nasional Pengendalian Wih, Tembakau. Jadi iya. cocok lah ya kita ngomongin gurita bisnis industri dengan Yuk, Kak Nina ya. mari. Oke. Udah berapa lama sih di pengendalian tembakau? Udah lebih dari 10 tahun ya, nggak terasa, 12 tahun kayaknya. 12 tahun? Ya itu kan nggak lama lah ya, Gitu ya? nggak lama ya. Kalau Stresnya tapi tiap hari, jadi berasa lama. tapi ada progres nggak sih? Well, ada lah, masa enggak sih? Jadi nanti kita nggak bekerja dong 12 tahun kalau nggak ada progres kan? Ada, tapi belum memuaskan gitu? Iya, belum. Belum sayangnya. Oke, kita lari kayak kura-kura gitu ya? Kura-kura nggak bisa lari Iya, juga sih. merangkak gitu ya? Ya merangkak kan ada ya sedikit-sedikit Eee, walaupun merangkak. oke, kita bahas mengenai gurita bisnis industri rokok. Mmm, Tapi sebelum ke sana, mesti ceritain dulu, apa sih sebenarnya dosa-dosa industri rokok itu? Kenapa kita mesti bahas gurita bisnis mereka? waduh panjang nih kalau ngomongin Satu-satu dosa deh, ya. satu-satu. Dosa industri rokok itu panjang banget, bisa 1 abad kita ngomonginnya. Pertama gimana ya, kita tahulah prevalensi perokok kita tuh susah banget dikontrol ya. Itu kan akibatnya sebenarnya dari dampak, industri rokok melakukan pemasaran yang luar biasa. Dan itu udah puluhan tahun, apalagi sekarang, ada produk baru lah, jadi nambah, dosanya nambah gitu ya. Nah, bagaimana mereka memakai strategi, taktik yang selama ini dijalankan itu yang dosanya luar biasa sih. Mulai mereka menarget anak-anak, mulai mereka menjadikan mereka seakan-akan menjadi korban ya kan, yang selalu dituduh kan kita ya untuk, apa namanya, kalau mereka jadi susah, belum lagi bawa-bawa nama petani, pekerja, kayaknya banyak banget sih dosanya, belum lagi beban kesehatan, beban ekonomi, beban sosial yang jadi satu satu penyebab akibatnya banyak banget. Jadi dosanya kayaknya nggak terhitung sih kalau mau dirunut satu persatu. Ini produk yang sebenarnya udah nggak layak dari lahir ya? Nggak layak dari lahir, bayangin aja mereka, keuntungannya bisa ratusan, miliar per tahun, bahkan sampai di atas 2 triliun kayak Sampurna ya kemarin, eee, terus tapi yang dapat keuntungan mereka aja, petaninya nggak dapat, pekerjanya nggak dapat, nggak bisa sekaya itu, terus kita dapat apa? Sakitnya, ya kan? Dapat miskinnya gitu kan, dapat susahnya gitu. Oke, oke, tapi gini, seringkali kan mereka bilang bahwa, "Kan gue udah bayar cukai." Kalau lu ngomongin soal misalnya penyakit dan sebagainya, itu kan udah ditanggulangi oleh cukai yang gue bayar gitu. Misalnya kalau gue industri ngomong begitu, jawabannya apa? Ingat ya,
Beban kesehatan kita atau, apa namanya, kerugian makroekonomi kita tuh tahun 2015 akibat konsumsi rokok di Indonesia itu 596 triliun, triliun ya. Yang artinya itu 3,5 kali lipat dari cukainya. Nah, itu aja tahun 2015, sekarang udah 2025 yang kalau seumpamanya dikalikan ya mungkin kalau dihitung lagi udah jauh lebih banyak, dan dihitung dari cukainya sekarang 220-an ya. Itu udah kalau dikali 3,5-nya udah berapa berarti kerugian makroekonomi. Nah, belum lagi, eee, beban ekonomi langsung dari beban biaya kesehatan. Kemarin Cisdi ngitung, itu, jumlahnya sampai 18 sampai 28 triliun per tahun ya, kerugian beban ekonomi kesehatan ya. Dan itu adalah sejumlah 60 sampai, 92% defisitnya BPJS. Jadi bayangkan kalau seandainya kita sebenarnya bisa menghapus ya kerugian kesehatan tadi, sebenarnya BPJS sehat juga. Jadi mereka adalah badan untuk kesehatan yang tidak sehat gara-gara defisit terus, yang penyakitnya dari mana? Dari Dari rokok. oke, konsumsi produk yang tadi dibilang tidak layak sebenarnya dari lahir ya. Kan ada anekdot ya, kenapa produk rokok tuh nggak ada kadaluarsanya, karena memang dari awal produksi udah kadaluarsa. Dan Oke, mereka nyebutnya ada rokok herbal, ya mana ada yang nggak herbal iya, ya karena semua daun dari tembakau, tanaman. iya, oke. Nah, oke, tapi kan, kemarin ada berita yang cukup rame ya, Mmm. di mana gudang garam teriak katanya profitnya turun. Masih profit tapi turun. Ini sebenarnya kalau kita bicara pangsa pasar, produk tembakau di Indonesia ini ada pergeseran nggak sih? Atau apa sih sebenarnya penyebab, teriaknya gudang garam sampai harus profitnya turun gitu? Kan selama ini kan selalu yang disalahkan adalah cukai terlalu Mhm. tinggi, apa namanya, regulasi terlalu ketat, padahal kan yang konsumsi masih banyak sebenarnya. Iya. Jadi memang labanya gudang garam turun sekitar 87% ya. Tapi turun ya, bukan rugi loh Turun. ya. Ini narasinya harus hati-hati. Media tuh suka begitu bilangnya, "Gudang garam bangkrut, gudang garam siap-siap tutup," gitu. "Gudang garam tidak bisa membeli tembakau dari petani gara-gara bangkrut." No way, mereka masih untung, cuma memang turun. Sampurna pun turun, tapi cuma 36% lah kalau nggak salah. Tapi dengan turun 87% aja gudang garam, itu untungnya masih 117 miliar Oke. ya. Jadi sama sekali bukan sesuatu yang sebenarnya merugikan mereka, toh mereka masih profit gitu ya. Kalaupun mereka profitnya turun ya, bukan berarti mereka rugi, mereka tetap masih untung dan mereka sedang memperbaiki, apa namanya, drop labanya mereka. Dan mereka juga lagi ekspansi ya kan, mereka lagi, membuat bisnis-bisnis lain yang, mungkin lebih menguntungkan dan nggak dimarahin orang-orang gitu ya, dari untung bikin orang sakit, mereka bikin bisnis yang lain gitu supaya kelihatannya mereka, baik-baik aja gitu. Nah Sampurna sendiri misalnya turun 36%, mereka masih tinggi. Bayangin aja sebelumnya 2,3 Triliun ya? triliun per tahun. Tahun. Jadi kalau cuma turun 36% masih Triliunan lah. triliunan. Artinya masih ribuan miliar ya. Dan tahu nggak keuntungan itu yang dibawa ke luar negeri karena Sampurna sekarang udah dibeli Philip Morris kan. Iya, Nah, itu tidak ada di Indonesia loh keuntungan yang mereka ambil itu. Bukan dikasih ke petani, bukan dikasih ke pekerja, bukan. Jadi ini emang bisnis yang nggak bener dari lahir ya kalau tadi iya. dibilang. Itu menarik, mungkin kalau kita bicara nasionalisme dan sebagainya, seringkali kan pegiat pengelolaan tembakau dituduh tidak nasionalis karena, apa namanya, menghalangi industri nasional gitu ya. Tapi kan Hmm, sebenarnya industri besar, industri rokok besar itu rata-rata sudah dibeli oleh bener. asing ya? Perlu diluruskan dulu ya. Jadi, kenapa kita dituduh asing? Karena kita menerima uang dari asing untuk menjalankan atau mengerjakan program-program tobacco control di Indonesia. Ya iyalah kita terima donor asing.
Pemerintah Indonesia sendiri nggak punya uang untuk ngurusin tobacco control. Mereka nggak mengalokasikan secara khusus biaya untuk penanganan prevalensi perokok di Indonesia. Jadi siapa yang bekerja keras akhirnya kita sendiri dari CSO, dari masyarakat yang berusaha untuk mencari, donor untuk menjalankan program demi kesehatan masyarakat gitu kan. Itu satu. Dan yang kedua bener, jadi kayak Sampurna itu udah 92% sahamnya adalah milik Philip Morris, ya, Philip Morris International, yang sekarang jadinya Sampurna itu sebenarnya sebutannya Philip Morris Indonesia. Nah, belum lagi Bentul. Bentul itu lebih parah lagi, mereka udah 99,6% itu Mhm. milik BAT, British American Tobacco. Nah, mereka disebutnya jadinya sekarang udah sister company. Bukan lagi, apa namanya, mereka cuma beli saham, tapi udah jadi sister company. Belum lagi gosipnya Gudang Garam juga ya, Japan Japan Tobacco. Tobacco International gitu ya, tapi mereka deny sih, bilangnya, "Enggak kok, kita nggak dibeli." Ya nggak tahu ya. Ya. Jadi, isu atau narasi bahwa kita disetir asing atau kita diintervensi asing sebenarnya malah kebalikannya mereka. Jadi, mereka ini, seneng banget bilang mereka adalah bisnis yang nasionalis. Wah, bisnis yang membeli tembakau nasional padahal tembakonya impor Berapa kan. persen sih tembakau impor? Udah hampir 60%, jangan salah. Nah, jadi kalau seumpamanya, sekarang orang bilang, "Belilah rokok Indonesia untuk melindungi petani Indonesia." Ya udah dikurangin aja yang 60%, full beli dari Indonesia punya, ya kan? Ya itu tuh baru nasionalis. Nah, belum lagi kalau seumpamanya, mereka bilang, "Jadilah yang nasional karena kita penyumbang cukai terbesar di Indonesia," gitu ya. Padahal penyumbang penyakit terbesar maksudnya. Ya. Iya. Belum lagi kalau kita mesti luruskan sebenarnya yang bayar cukai kan perokok ya, Aduh itu lagi iya ya. kan? Jadi ingat tuh perokok tuh, kalian tuh menyumbang 2 ya, pertama keuntungan triliunan dari industri asing gitu ya, kedua ya, apa namanya, yang sebenarnya menyumbang negara gitu ya, kalian perokok sebenarnya bukan industri karena cukai itu dibayar oleh perokok sebenarnya kan. Bener. Jadi industri ini enak ya, industri Enak rokok banget. ini, dapat Udah gitu dapat udah gitu mene udah gitu playing victim. playing victim ya, Iya. klaimnya semua dia ya, Iya. kontribusi playing victim ya. Begitu dermawan memberikan CSR ya kan, membuat sekolah, membuat sebagainya ya kan. Tapi tahu nggak ya kayak kayak Sampurna nih, dia 92% udah Philip Morris ya. Setiap tahun, kayak tahun yang lalu 2024 mereka bawa 6,2 triliun keuntungan, pendapatan ya ini ya, dari Sampurna ke Philip Morris Di International Amerika, di Amerika. Jadi bukan buat Indonesia. Nasionalis sih, untuk Amerika untuk maksudnya. Amerika. Kita mendukung rakyat Amerika gitu. Miris ya. Oke, belum lagi kita bicara mengenai ekspansi bisnis mereka ya, tapi tetap pada bisnis yang basisnya nikotin ya, seperti rokok elektronik, kantong nikotin, Sebenarnya itu bukan ekspansi ya, itu cuma diversifikasi diversifikasi produk produk ya, aja. ya. Iya, bukan ekspansi. Ya ya mereka memang menggurita ya di semua bisnis ya. Karena mereka nggak mau, apa namanya, ya namanya juga kapitalis ya. Kalau kapitalis itu kan yang penting gue dapat untung sebanyak-banyaknya gitu Oke. kan, terserah yang rugi siapa. Lu sosialis ya? Enggak, bercanda. Di luar topik di luar Ini diumpetin dulu boleh nggak? ini jadi sini nggak apa-apa. Namanya bajak lawan bijak. Iya Oke bener. oke, balik lagi, tadi kan sempet bahas mengenai, gurita bisnis ya, Mhm. bagaimana mereka, ya diversifikasi. Dulu inget nggak waktu awal-awal rokok elektronik muncul tuh selalu yang dibanggain adalah, ini produk lokal, UMKM dan sebagainya. Sekarang udah nggak relevan lagi ya? Aneh sih itu beneran, Iya, beneran aneh. iya. Satu, produk vape yang gencar di Indonesia itu sebenarnya dari Cina kebanyakan, ya kan. Wow, geledek. Iya. Terus yang kedua, Sampurna atau Philip Morris Indonesia itu udah keluarin, IQOS dan HEETS misalnya, terus Relax itu ya. Itu sebenarnya justru mereka itu lagi membesarkan bisnisnya lagi. Sebenarnya prinsipnya ada 2 mereka itu, melakukan ekspansi, bisnisnya. Satu adalah melakukan diversifikasi produk ya, dari produksi rokoknya, tembakau. Yang kedua adalah membuat bisnis baru yang bisnisnya itu mendukung
atau menutupi atau membuat pencitraan yang lebih baik terhadap bisnis buruknya yang utama. Mhm. Misalnya ya, bikinlah media, Oke tung oke. tung 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 tung, banyak banyak Ini nih. medianya sekalian dipakai buat promosi produknya. Nah, Oke. bahkan bukan hanya promosi, yang paling berbahaya dari, media yang mereka miliki, mereka melakukan penggiringan opini. Satu, ya. Jadi, bahwa rokok elektronik ini, less harmful, tidak berbahaya, solusi berhenti merokok, itu adalah penggiringan opini dulu. Terus yang kedua, mereka mengeluarkan disinformasi, hoax, dan ini kami sudah memonitor waktu itu. Jadi disinformasi itu bahkan diproduksi ketika ada proses regulasi yang sedang berjalan. Misalnya waktu itu lagi pembahasan revisi PP 109 ya. Waktu itu ada public hearing atau apa aku lupa. Nah, disitulah nanti disinformasinya ternyata naik, lebih tinggi. Terus ada lagi, cukai, apa namanya, kebijakan cukai mau keluar, disinformasinya tinggi di masa-masa itu. Jadi ini siapa nih yang memproduksi? Hah? Oke. Jadi berguna banget ya bisnis baru mereka, media. Terus apa Media. lagi? Yang buat pencitraan, bikinlah sekolah, ya. Wah, gitu. Belilah rumah sakit, ya. Oh, itu dilematis problematik banget ya? Problematik banget. Karena dia yang menyebabkan penyakit, balik ke dia yang dapat profit ketika dia sakit ya, perokok sakit, dia yang profit juga, Jadi uangnya muter di dia muter ya. aja. Itu bener-bener Luar biasa implementasi ya? dari ekonomi sirkuler versi kapitalis. Aduh, nyebelin. Iya, Iya. oke. Eee, media, ini kan sebenarnya berarti kuku mereka di media cukup tajam ya? Maksudnya cukup dalam ya? Media mana aja sih sebenarnya? Oh, Jarum itu punya JDP ya. Di Apa GDP itu JDP Venture, dia itu, grup digitalnya Jarum dan mereka punya Blibli, punya Mola itu, Mola TV? penyiaran ya, Heeh. eee terus, dia itu juga menanamkan saham-saham di, produk-produk digital seperti punyanya, Gojek ya, terus punyanya ada banyak banget, yang dia investasi ya, dan media-media ini, eee, sebentar, gue lagi nginget-nginget, Yang jelas itu kalau nggak salah Mojok. Mojok. Oh, tahu sendiri ya isinya, Iya, isinya yang sangat memojok-mojokkan. Oke mmm. oke, apa Sebenarnya itu ya, memojokkan dirinya sendiri sendiri ya, sih, lo oke. orang Indonesia nggak belain orang Indonesia juga gimana sih maksudnya? Ya, oke. Iya, oke. Oke, itulah kenapa ya, kalau orang banyak duit bebas ya, mau beli apa pun suka-suka dia ya. Semua bisa dia Damn, beli ya. itulah kenyataan. Ya, terima nasib lah jadi orang nggak punya duit kayak kita nih, ya kan? Oke, soal ekspansi, tadi kan lu bilang ada yang namanya, diversifikasi, ada Mhm, yang ekspansi. mhm. Yang ekspansi katakanlah misalnya produk elektronik, elektronik ya nggak ada hubungannya. Menurut Polytron ya ya, maksudnya ya? iya. Menurut lu baik apa buruk sih? Gimana ya, Bik? Sumber dananya aja dari, menyakiti orang lain gitu ya. Sebaiknya kita tidak bersentuhan lah sama semua yang berafiliasi dengan industri rokok ya. Bagaimanapun mereka sudah melakukan banyak dosa, terus uangnya dicuci dengan bisnis yang berbeda gitu. Jadi Mhm bayangannya kayak, lo, apa namanya, beli beli handuk yang sebelumnya dicuci pakai darah, mhm. mau nggak? Tapi kan lagi-lagi ini gua challenge ya, ini kan perspektif lu sebagai advokat ya, Oh oh, oke iya ya? iya, oke. Kalau Kalau masyarakat umum mungkin masyarakat umum? mungkin tapi gini, Oke pertanyaannya diganti deh, oke. kalau tiba-tiba mereka lini bisnis produk tembakaunya ditutup, apa pendapat lo? Beneran ditutup? Yakin? Sekarang Ya, gini deh, almost impossible ya, tapi impossible banget soalnya if oke, kalau sekarang aja mereka misalnya Sampurna ngeluarin IQOS Hits bilangnya untuk membantu orang berhenti merokok, tapi mereka masih produksi rokok utamanya, rokok konvensional. ironis ya, Sangat nggak mungkin itu terjadi. melukai Enggak logika lah, ya? mereka tuh kapitalis, intinya pokoknya dapetin untung tambahan. Mau Mhm. gimana narasinya itu Mas, cuma pencitraan aja. Maksudnya ya gimana ya gimana ya? Ya itu objeknya mereka. Sekarang gini, kalau lo mau beli elektronik Polytron gitu ya, Mhm. mmm, gue susah juga ya jawab ini ya, eee, gue sih nggak bakalan mau sih, gue juga nggak Oke pakai bank BCA sih. oke.
gue Tapi pilih kan yang itu lain. lu sebagai advokat yang udah core-nya itu udah Oh iya iya, bener bener juga ya, bener. menarik, bicara mengenai, apa namanya, tadi ya, media ya, ngomongin media ya. Itu kan di Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Kalau bikin press briefing pada datang nggak media? Wah, ini sedih banget sih. Gimana gimana? Oke, jadi, baru beberapa hari yang lalu kita dapat informasi, memang sih, kami, apa ya, turut bersimpati dan berempati dengan, nasib teman-teman media ya sekarang ini memang, media tuh banyak yang turun banget, apa, drop banget ya dari sisi pendapatan dan apa namanya, bagaimana mereka kemudian bisa membiayai karyawannya gitu, emang berat banget sih. Dan kita baru dapat kabar bahwa ini justru dijadikan kesempatan sama industri rokok Masuk dia ya? buat masuk. Masuk butuh duit? Iya. Oke, mau berapa? Tapi satu ya syaratnya jangan naikin berita nggak tahu ya gue ya. Maksudnya itu Ada kemungkinan ke arah sana? bisa ada kemungkinan ke arah sana. Maksudnya gini, siapapun yang menyumbang dan punya tendensi, ya kan, sudah pasti itu akan, mempengaruhi si penerima sumbangan, ya kan. Iya Kalau lo mau bikin rumah, dibantu sama mertua lo, ya kan, lo akan baik nggak sih sama mertua lo? iya Ya sama aja kayak iya, gitu. Nah, sehingga sekarang tantangannya memang makin berat untuk misalnya Komnas Pengendalian Tembakau dan mungkin Ruki juga ya. mhm. Kalau kita Enggak mau enggak enggak. ngomongin Iya. jangan Iya jangan sampai saya ya, jangan sampai mungkin kalau kita misalnya nyebar siaran pers atau kemudian bikin acara-acara media engagement dan sebagainya, terus kita kesulitan untuk mengundang media dan kalaupun mereka datang terus beritanya nggak naik, siaran pers sudah menyebar ke ratusan media tapi nggak ada satupun yang naik, memang jadinya itu, risiko di kita yang, berada di negara yang ramah pada industri rokok. iya iya, itu yang sebenarnya jadi akal masalahnya ya. Dan akhirnya akibatnya jadinya kan berderet-deret ya, berturut-turut ya. Setelah, mereka bisa mempengaruhi, media, opini masyarakat cuma baca dari sisi industri. Akhirnya ya masyarakat nggak menerima, data atau fakta yang sebenarnya, bahwa, itu adalah berita-berita yang disetir industri, sedangkan yang dari kita ditutupin, di-keep, dikantongin dan nggak pernah keluar, akhirnya masyarakat makin tidak tahu dan akhirnya itu menggiring opini masyarakat. Dan ketika masyarakat beropini mendukung industri rokok, akhirnya pemerintah pun ikut mempertimbangkan, pendapat masyarakat dong. Apalagi, industri rokok juga dekat dengan pemerintah, pemerintah dekat sama industri rokok, kayaknya kebalik ya. Eee, jadi akibatnya ke kebijakan juga jadinya berpengaruh ya kan, pemerintah nggak bisa ngeluarin kebijakan yang, Pro public eee, health ya. karena yang jelek-jelek udah ngasih duit banyak ke mereka. Nggak ya itu konflik of interest-nya luar biasa, dan Iya itu terjadi di Indonesia. iya. Yang mungkin juga masyarakat nggak banyak tahu ya, bagaimana, taktiknya industri gitu ya, ya tadi menggiring opini, masuk ke pemerintahan, ngasih pengaruh buat kebijakan dan sebagainya. Mhm. Di Komnas sendiri pernah nggak ngalamin campur tangan industri yang menurut lu, sangat luar biasa lah dialami gitu? Kayaknya karena namanya kali ya Komnas Pengendalian Tembakau gitu ya, Iya, kayaknya udah nggak terlalu mereka mungkin nggak berusaha nggak masuk, bisa masuk. tapi, kalau dari personalnya memang ada sih satu 2 kayak gue misalnya kayak gitu kan, secara pribadi temen gue masuk di bank punyanya Mhm, industri rokok, terus dia tiba-tiba nawarin gue, "Lo nggak capek kerja di LSM, gaji lo berapa sih? Lo inget punya anak 2 masa depan anak lo. Sekolah tuh mahal, apalagi kuliah, ya kan, lo nggak mau sama gue aja, gue sekarang digaji segini, gue bisa ngasih lo segini," gitu. Lo iya. bayangin nggak? Dan itu kayak kemecer banget nggak Iya sih iya gue? iya, iming-imingnya selalu uang ya? Aduh luar biasa. Gue belum punya rumah ya waktu itu kan, jadi kayak, "Udah deh mendingan lo ikut gue aja, bantuin gue ya," dan dia emang Iya baik banget orangnya. Tapi kan, iya ya sorry ya, kata iya hati, cie. iya. Ibaratnya, lu mau nggak jual idealisme lu gitu, gitu kan? Iya, Iya dan ternyata memang berat ya berjalan di atas iya batu-batu idealisme. iya, itu konsekuensi ya, pilihan yang, Wes, udah stop curhat. konsekuensi dan ingat gitu, nggak semua orang bisa gitu ya, cukup kita aja.
Enggak, kita butuh banyak dukungan Banyak sebenarnya. banget, Butuh banyak Big. Sekarang dukungan. gini deh, jadi kami misalnya gue sama teman-teman pegiat yang lain tuh, oke deh kita nggak bisa bermain di media mainstream ya, kita main di sosial media aja. Iya, ini salah satunya ya. Sosial media bener-bener kita kencengin, oke semuanya ke sini ya, eee, bantuin ya please sosmed kita supaya masyarakat makin sadar, supaya pemerintah juga akhirnya terus terdorong, tapi perubahan terjadi kok, Big. Iya, bisa Sebesar apapun industri rokok menggurita ya, niat baik pasti akan menang kok. Dalam 10 tahun terakhir ini terasa banget perubahannya, kalau di sosial media tuh masyarakat makin sadar, makin tahu. Jadi kalau seumpamanya ada front groups-nya industri rokok yang tadi lo sebut, atau misalnya rokok apa, apa sih, akun-akunnya itulah iya iya, pokoknya. pokoknya, heeh. Ngomongin sesuatu yang, gila merugikan apa namanya, tidak pro kesehatan banget, itu udah banyak loh yang counter, dan itu Mhm, bukan kita lagi, itu masyarakat sendiri. Mereka akan counter, akan meluruskan, ngasih data, dan itu data kita. iya Jadi sekarang makin sadar, sekarang ya oke, masyarakatnya udah makin bagus ya, udah ada protes-protes pakai iya, bendera One Piece gitu ya gitu ya. misalnya. Lebih kritis ya, Lebih kritis, lebih berani bicara, sekarang pemerintahnya aja karena yang akses informasi kan sekarang relatif lebih iya, mudah ya. udahlah nggak apa-apa, misalnya Iya, ya udah deh media mainstream mungkin mereka juga lagi suffer dan butuh dukungan, walaupun please ya media mainstream, you don't have to sell your, idealism gitu ya mmm, untuk, industri iya, cari sponsor yang lain lah ya, iya. kok nggak ada yang lain gitu kan. Bisa nggak sih? Oh, Iya, enggak, sekarang gini, oh heeh sorry, ini jadi agak panjang, gue akan agak balik ya. heeh, Sebenarnya media memang suffer ya, mhm, media mungkin memang mencari sponsor, tapi sebenarnya siapa yang paling butuh? Siapa yang paling iya butuh iya untuk dicitrakan? iya, Sebenarnya industri. industri rokok lah ya, Industri rokok. heeh kan, Industri rokok itu butuh pencitraan. Sebenarnya mereka itu nggak sedih kok ngeluarin duit. Justru mereka memang butuh jalan, butuh peluang, kesempatan untuk bisa mengeluarkan uang, ngasih sponsor, ngasih CSR, iya, ngasih, apa supaya nanti citranya baik citra baik. lagi. Dan seringkali mereka juga klaim ya, klaim-klaim bahwa misalnya mereka udah kerja sama ini, sama itu. Ingat nggak dulu waktu gua sempet WA lu soal kabar ya, ada Kabar. koalisi Indonesia Ko Bebas Star, isinya sebenarnya gue sebel banget loh heeh pemakaian, nama Kabar, karena Kabar itu sebenarnya udah dipakai anak-anak muda heeh, kita untuk gerakan, yang, ya dulu ya, dulu di heeh. Senayan itu, dipakai dong sama Emang mereka, selalu pinter banget. begitu kan? Copycat Copycat. copycat terus juga Copycat dompleng nama, nebeng nama, smoke free, smoke foundation ya, foundation for smoke smoke free free world, world, ya. gila pakainya smoke free loh. Ya ini kan cara-cara di mana mereka ingin mengelabui publik ya, terus juga klaim sana sini. Gue inget banget, karena ada 3 ya, ada 3 nama sponsor di website itu. Satu Sampurna, kedua Asosiasi Personal Favoriten Indonesia, Mhm, yang ketiga 3, Yayasan Gandeng Tangan. Itu tuh heeh, sebenarnya udah agak lama. Tadinya gue pikir, oh ini mungkin yayasannya industri gitu ya. Terus mmm, gue coba search informasi, loh bukan yayasan industri, gue sempet kontak lu dan ternyata mereka dipakai aja namanya ya? iya. Gila loh, untung kita nemu loh. Enak banget ya mereka ya, masukin aja gitu Iya, namanya Yayasan Gandeng Tangan setelah dan, juga jadi concern kita adalah karena di dalam Yayasan Gandeng Tangan itu penasehatnya adalah Prof. Emil Salim, mhm. yang selama ini adalah, Ketua Dewan Penasehat Komnas Pengendalian Tembakau. Kok bisa Ya gitu? makanya gue juga penasaran, Nama akhirnya gue Prof. Emil di Yayasan Gandeng Tangan dan Yayasan Gandeng Tangannya ada di situ gitu kan. mhm, Jadi kita cek lah waktu itu, mohon bantuan kepada Prof. Emil apakah benar ini. Langsung dong Prof. Emil mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak pernah berafiliasi dengan akhirnya apa? Dihapus, dihapus di namanya. webnya Dia hilang. akhirnya klaim-klaim sepihak aja sebenarnya. Iya, berani banget ya. Tapi kan balik lagi kepada apa yang lu sampaikan tadi ya, ya mereka, karena namanya udah jelek, ya akhirnya Mhm, mereka coba klaim-klaim aja supaya mhm. citranya baik, dan Oh, sebenarnya masyarakat udah tahu iya. keburukan mereka. Jadi Jadi yang belum katakanlah iya 60%-nya udah paham lah gitu, ini produk berbahaya gitu kan, nggak maulah dikait-kaitkan gitu kan. oke, masyarakatnya udah oke ya, udah oke Ya, ya. Jadi tinggal siapa nih sebenarnya? policy makers. Ah, Policy makers tuh kadang-kadang memang tapi kan cuma beberapa kementerian aja ya? masa Enggak ya? Mayoritas ya?
Well, bahkan mungkin menteri yang selama ini bekerja sama kita pun satu 2 di dalamnya masih ada Masih champion ada ya? industri, yakin sih. Ini rumit ya, sampai kapan kita mesti begini? Selama mereka sebenarnya gini, satu hal yang benar-benar punya peran yang luar biasa adalah memang political commitment. Mhm, Kalau seumpamanya nggak ada komitmen dari, secara politis ya dari pemerintah sebuah negara gitu ya, nggak bakalan sih, nggak bakalan mau sampai kapan pun, Big. Jadi kalaupun misalnya regulasinya udah bagus-bagus ya, kita udah dorong susah payah, goal regulasinya bagus, implementasinya delewer gitu ya, itu karena apa? Ya karena mungkin tidak ada komitmen pemerintahnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah itu semua, bisa jadi ya hampir semua penerima DBHCHT ya, mereka makin gede DBHCHT makin senang, dan DBHC dana bagi hasil hasil cukai cukai hasil tembakau. tembakau. DBHCHT besar itu dari mana? Dari cukai, cukai besar itu dari mana? Dari konsumsinya yang banyak. Jadi apa? Naikin konsumsi aja terus gitu ya biar dapet cukai Bukannya banyak. naikin cukai ya, tapi naikin konsumsi. Ini Mhm. ya gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal dompleng-mendompleng aku jadi inget kemarin, aku datang ke IHEA, International Health Economic, Association Congress, 2025. Gue dengar katanya ada industri masuk ya? Wah, bukan ada lagi, bikin sesi khusus Heeh, dan, mereka pakai sesinya atas nama Cornell University, Amerika, mhm. ya, dan tahu nggak, dia itu di sesi itu adalah, memberikan tips-tips cara metodologi penelitian, apa segala macam, study case-nya adalah Harm rokok reduction? harm reduction, rokok Wih. elektronik. Jadi, wah metodologinya luar biasa, Big. Gue bukan researcher ya, tapi kalau diceritain sama teman-teman peneliti, itu cara dia menyampaikan, menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang bagus, itu meyakinkan banget. Dan tahu nggak tujuan mereka tuh apa sebenarnya? Mereka membuka peluang kepada peneliti-peneliti muda untuk mendapatkan Grand, grant penelitian dari mereka, bantuan, penelitian, dan apa yang diteliti adalah ya itu, untuk mendukung klaim rokok elektronik kalau lebih aman. mereka elektronik lebih aman. Dan bagi, peneliti muda, dapat Duit donor ya kan, iya, selama gue bisa korpus dan sebagainya itu, ya pasti diambil aja gitu. Walaupun ya tidak tanpa bermaksud merendahkan para peneliti muda ya. Mungkin mereka juga nggak aware, itu aja sih, bahwa ini sebenarnya adalah ada agenda dari industri besar, industri yang paling buruk di dunia kalau selain yang 2 lagi, gua nggak mau tapi bahas yang 2 lagi. enggak. Sesi lain, ya. Selain heeh, gitu. Jadi, apa namanya, dan di sesi itu, bahkan tidak hanya di sesi itu, oh mereka ini sekali, apa namanya, eee, apa namanya, agresif. Jadi nggak hanya bikin sesi, mereka mengirim banyak sekali abstrak, dan abstraknya itu yang diterima jadinya banyak banget. Jadi, yang menyampaikan abstrak tentang rokok elektronik adalah, produk yang aman, itu ada di berbagai sesi, Big. Hebat ya, luar biasa kan? Mobilisasi, Mobilisasi para peneliti muda yang diberikan ini untuk mengirim abstrak iya. mereka, terus kemudian masuk Nah itu kebetulan di Bali ya waktu itu? di Bali Banyak peneliti Indonesia dong dapat duit dari itu? semoga enggak ya, tapi yang, kita temuin ada dari Cina, ya dari Amerika juga, terus, Ada dari BRIN kok gue lihat. gue nggak mau nyebut tadinya. Kenapa? Oh, gimana ya, gimana sih? Gimana gimana Masih gimana? Mesti disebut dong. oke oke, agak heran gitu loh BRIN gitu ya, Heeh. sebagai, kalau kita kan memandangnya sebagai lembaga Tapi pusat oknum penelitian. aja lah mungkin. Semoga ya, Oh, amin. amin. Eh, Dan orangnya satu itu aja sih, oke. iya. Oke, Tapi tapi kok bisa kecolongan? Balik lagi. ya nggak tahu ya. Oh Ya. gini, perspektif, tentang tobacco industry interference itu kayaknya memang tipis banget di pemerintah kita. Jadi di semua lini, Mhm. di semua Campur tangan industri institusi, rokok ya terkait dengan iya. campur tangan industri rokok tuh kental banget tapi mereka nggak sadar. Karena ya itu, mereka nggak punya pengetahuan, nggak punya kesadaran gitu. Coba ngomonglah, Bik. Tapi sebenarnya ada aspek lain tadi ya soal uang, itu menggiurkan banget. Gue pernah ngecek, ininya website-nya industri ya, Hmm, yayasan punya industri ya, hmm. punyanya Philip Morris ya. Mereka kasih grant hanya untuk bikin scoping studi. Scoping studi itu sederhana loh sebenarnya lewat, laptop juga bisa. Yes, kayak literatur Literatur review, review. iya.
Itu 1 M kalau Wow, dirupiahin. permisi ya gue cabut dari Tobacco Control boleh nggak? 67 ribu dolar gua Oke, lihat. Kan itu gimana nggak kalau di pure Amerika kan? tuh kan, yayasan itu harus wajib lapor pajak. Di laporan pajaknya itu kan jelas detail informasi berapa yang dikasih ke mana gitu Mhm kan. mhm mhm. Ya itu gua lihat, ada salah satu yayasan di Indonesia dapat grant untuk scoping study untuk rokok elektronik ya, 67-an ribu. Kalau dirupiahin sekitar 1 miliar. Ya scoping study 1 miliar kan gimana nggak menggiurkan? Iya 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 iya. Dan itu katanya nasionalis. Ya anyway, lu tahu nggak berapa duit penelitian di kampus? Heeh Satu penelitian, heeh. pengennya scoop-nya scoop gede gitu ya, Iya 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 iya. publish di international journal, Heeh. di tempat gua tuh 10 juta dikasihnya, paling maksimal 15 juta. Mohon maaf, Anda bukan kelasnya industri rokok. Jadi gue dari perspektif itu kayak, oke mungkin juga karena pertama kita nggak terlalu memfasilitasi peneliti untuk dapat grant yang lebih netral, yang kedua ya karena ya tadi ya, Enggak, campur tangan iya, industri kan ya, mereka perspektif itu iya, ya. mereka kan tendensius kan, sebenarnya kan penelitiannya ya memang untuk kepentingan mereka gitu. Oke, ini apa namanya, berat ya, tantangannya berat, kita hadapan sama industri yang Mmm, resources-nya luar biasa ya, dan kita sekarang kebetulan negara juga lagi efisiensi kan. Dan ini bukan cuman, yang lu bilang tadi ya media, tapi juga sekolah, udah mulai tuh sekolah, masuk tuh yayasan-yayasan industri tuh, Putra Sampurna Foundation masuk. di Kediri baru berdiri SIS, Apa itu? Surya Inspirasi School. Ah, Harusnya Singapore I-nya lupa school, heeh, jadi SIS Group School itu bekerja sama dengan Yayasan Surya Dharma Laksana, punyanya Gudang Garam lah, mhm. dan mereka mendirikan Surya Inspirasi School. Gue pikir tadinya ada sekolah internasional bagus nih di Kediri, gue mau masukin anak gue, pas gue ngeliat, "Hah, kok udah mencurigakan namanya ya, Surya Inspirasi School?" Terus tulisan Suryanya kayak Surya merek rokok lagi enggak? Ya Surya aja sih. Cuma maksud gue etikanya di mana, ya kan bikin sekolah kerjasama sama industri yang merusak masa depan generasi muda anak-anak lo gitu. Ya, Etikanya di mana? Kami kemarin kirim surat sih dari Komnas Pengendalian Tembakau untuk, SIS-nya sendiri yang pusat sama, karena apa, SIS itu dapat, dukungan dari World Bank loh. Gue bersurat juga akhirnya ke World Bank, gue mungkin kasih juga tahu. World Bank-nya nggak tahu, Nah bisa itu jadi dia, karena ya kan? kayak Yayasan Gandeng Tanah lu cerita tadi ya, ada Iya. kemungkinan begitu. Makanya World Bank itu sangat menjaga loh konflik of interest dengan, industri rokok loh, dan bahkan dia mendukung negara-negara yang melakukan pengendalian tembakau secara komprehensif kan. Mereka membiayai, apa namanya, upaya-upaya program-programnya. Kok tiba-tiba sekolah yang dia kasih dukungan, malah bekerja sama dengan industri rokok. Gua harap sih ada tindakan nyata ya nanti ya setelah ini, nggak tahu. Tapi ya, sampai sekarang kami belum dapat jawaban sih. Oke, karena waktu kayaknya kita harus sudahi dulu, karena kalau kepanjangan nggak ada yang nonton nanti, gitu Iya, kan. tolong disingkat yang baik. Yang panjang-panjangan tadi. Oke, sobat bijak, tadi udah dengar ya bagaimana industri mendapat keuntungan dari jualan produk adiktif ya, produk berbahaya, dan kita juga tahu bahwa akar masalahnya adalah industri ya, industri dan saatnya kita mesti shifting paradigm ya, yang tadinya mendenormalisasi perilaku merokok, ternyata tidak cukup, harus kita denormalisasi juga industrinya. Mmm. Jadi industri rokok itu bertanggung jawab sepenuhnya atas, epidemi tembakau di negara manapun. Jadi sekarang sudah saatnya kita, alihkan ya, apa namanya, perhatian kita kepada industri. Ingat, perokok adalah korban, kita tahu mereka adalah korban dari industri yang menjual produk yang berbahaya, tapi jangan sampai jadi korban kedua kalinya dengan pindah ke rokok elektronik, karena tidak ada manfaatnya. Nah, sebaiknya untuk perokok, apa namanya, berhenti sepenuhnya. Oke, itu saja dari saya, karena waktu kita sudahi dulu obrolan hari ini, luar biasa tadi obrolannya, cukup, Kurang panjang sebenarnya. kurang panjang. Ya kalau kita Soalnya bahas setengah industri curhat. setengah curhat ya. Nanti mungkin kita akan, apa namanya, hadirkan episode-episode lainnya ya. Terima kasih banyak kalau kamu punya pertanyaan, komentar, atau saran terkait dengan topik, itu kamu tulis saja di kolom komentar atau bisa WhatsApp di nomor yang ada di website kami www.ruki.org. Jangan lupa nyalakan notifikasi, like, dan subscribe. Salam sehat.
dan tetap kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.